Hai, ketemu lagi dengan saya dengan background baru. Yeay. Ya, jadi aku mau cerita guys. Jadi gini, alhamdulillah aku tuh masih ngerasain masa-masa dimana gadget sama internet tuh belum umum gitu loh di kalangan anak-anak. Jadi kayak belum banyak anak-anak yang punya HP sendiri atau ya yang semacam itulah. Sehingga aku menghabiskan masa-masa gabutku ini ya. Maksudnya kayak ya menghabiskan kekosongan ini tuh dengan ya kalau nggak main ya baca buku gitu. Bahkan ya guys, dulu tuh ya pas masa-masa itu hampir semua buku di rumahku tuh pasti pernah aku baca. Ya, tapi kecuali yang kayak buku-buku orang dewasa gitu. Maksudnya yang kayak buku-buku kesuksesan atau kiat-kiat kayak gitu, mungkin aku nggak terlalu ngerti ya pas waktu baca. Sebenarnya bacaanku tuh juga ya yang buat anak-anak juga, yang kayak ensiklopedia ataupun KKPK, ya yang seperti itulah. Kecuali mungkin yang kayak ada kisah-kisah nyata gitu. Nah itu masih lah aku baca gitu. Soalnya masih relate gitu loh. Buat anak-anak ngebacanya tuh mereka masih ngerti gitu ya. Tapi ya guys, yang sangat disayangkan banget dari aku yang suka baca dulu itu adalah aku tuh kalau baca tuh kayak sekelebat aja gitu. Baca selesai, udah gitu. Gak aku baca ulang gitu loh. Dan minta buku baru. Padahal yang kemarin juga bacanya kadang juga nggak pakai hati gitu. Kayak sayang banget gak sih? Ya Allah. Ya tapi ya baca buku tuh nggak ada yang sia-sia sih guys. Karena mungkin sekarang kalian ngerasa kayak bacanya asal-asalan, terus kalian lupa lah nggak inget isi bukunya. Tapi kalau kalian kayak tiba-tiba dapat masalah yang relate sama isi buku itu, kayak ya berguna dikit lah pernah baca buku ini gitu lah. Mungkin kita ingat sedikit-dikit, tapi akhirnya kita kayak punya titik temu gitu lah ya. Jadi ya guys, kalian nih kalau misalkan baca buku, pasti ada tujuannya lah ya. Biasanya sih tujuannya buat ya nambah pengetahuan lah atau buat sekolah. Nih ya, kalau kalian tujuannya ya pastinya menambah ilmu ya. Itu tuh cobalah kalian pas waktu baca tuh ambillah poin-poin pentingnya atau dicatat tuh. Atau kalau mager juga, coba kalian abis baca satu bab lah atau satu buku lah. Misalnya kayak gitu ya, udah selesai, kalian ceritain ulang tuh pakai bahasa kalian sendiri. Bisa ke temen, ke keluarga, atau ke cermin juga bisa. Ke diri sendiri gitu ya. Jadi kita dapat pengetahuan barunya tuh kerasa gitu loh. Jadi kita bisa ngejelasin ulang dari apa yang kita baca. Jadi nggak kerasa sia-sia banget lah. Dan membaca tuh jadi menarik gitu guys. Kerasa nambah ilmunya gitu. Ya gitu sih. Semangat guys. Oh iya. Dan karena aku suka KKPK ataupun komik itu ya guys. Jadi tempat yang paling aku sukai kalau kita lagi jalan-jalan ke mall adalah buku. Yaps, itu bener-bener kayak surga gitu loh guys. Apalagi toko buku tuh deket sama kayak yang jualan stationery atau kayak pensil warna ataupun yang buat cat-cat yang seni-senian gitu lah ya. Dan itu aku suka lah kayak muter-muter di bagian situ. Kayak menarik aja gitu, memanjakan mata. Dan karena saking cintanya saya ini dengan buku ya guys, bukan sih, waktu itu lagi pengen beli komik aja sih, komik Miko yang udah baru. Jadi karena aku kayak kebelet banget pengen beli buku komik Miko tersebut, aku akhirnya mengajak adik-adikku untuk membujuk bapakku mengantar kita ke Salemba Ramayana. Tapi dari sore itu ya, baru di ACC akhirnya rada maleman gitu guys. Aku lupa ya itu jam berapa, kayak udah rada malam lah. Jadi pas kita nyampe malnya juga tuh kayak udah rada ada yang nyala lah, ada yang mati lah. Jadi kayak nggak semua buka gitu loh. Oh ya, by the way, kita nih kalau beli-beli ke toko buku kayak gini, kalau sama bapak aku ya, biasanya kita tuh dikasih uang duluan, abis itu kita tuh muter-muter cari sendiri. Jadi kita kayak dibebasin aja gitu loh. Kayaknya aku udah rada gedean juga waktu itu. Jadi kayak waktu itu juga, bapakku kayaknya nunggu di bawah, dan kita langsung lari menuju tempat surgawi tersebut, yaitu adalah toko buku. Yes.
Akhirnya kita lari lah tuh ke sana. Akhirnya kita nyampe. Taunya pas waktu kita lihat ke sana, oh my god, itu pegawai tokonya tuh hampir saja menutup roll. Tau gak sih roll yang buat nutup warung kayak gitu lah ya, yang ditaruh di atas ke bawah, yang biasa di mall-mall lah kayak gitu. Itu hampir aja sampai ke bawah. Dan aku yang sangat deg-degan itu akhirnya kayak, woi, gimana ini? Aku tuh akhirnya menyuruh adikku yang paling kecil itu ya buat nerobos aja itu masuk ke sana. Dan nggak tahu, mungkin dia kayak refleks juga ya. Terus dia langsung ngikutin aja. Dengan tubuh kecilnya itu dia menyusup space yang rollnya tuh yang belum ketutupnya itu. Mungkin itu mbak-mbaknya juga kaget ya. Apa mas ya? Ya pokoknya tuh kayak tiba-tiba gitu masuk. Dan aku nggak ngerti kenapa bisa dibolehin adikku tuh ya. Jadi aku ikut lah masuk lewat sana. Terus apa ya? Mungkin aku ngeles buat nyari buku buat sekolah kali ya. Jadi kayak dibolehin. Yang pasti pokoknya kita tuh kayak muter-muter dalam keadaan gelap gulita. Dan aku lupa juga sebenarnya kita tuh beli atau enggak ya. Lupa guys. Jujur ini udah lama banget dan aku gak terlalu inget. Ya gitu sih guys. Tapi ya guys, pas aku kelas 5, 6 atau SMP, aku lupa lah pokoknya masa-masa itu. Itu tuh Salemba tuh bangkrut gitu guys. Jadi aku gak ada tempat buat membeli buku lagi di kotaku ini. Karena waktu itu tuh Gramedia belum ada. Sekarang udah ada sih. Dan jadi satu-satunya tempat untuk aku membeli buku adalah pas waktu di rumah sepupuku. Kalau misalkan lebaran lah, setahun 2 kali lah paling sekitaran segitu. Dan kalau tiap aku kesana, pasti aku ke Gramedianya. Hahaha. Nah, pernah tuh waktu itu tuh aku udah gak sabar banget buat beli ke Gramedia ya. Kalau di Gramedia kan juga terhubung sama kayak yang jualan sketchbook dan stationery lucu gitu lah. Waktu itu aku belum sempat ini sih dapat semua angpau dari sepupuku. Maksudnya apa ya? Angpau lebaran tuh apa namanya? Kok lupa ya? Ya pokoknya itulah. Akhirnya kita anak-anak nih ditemani dengan bapak saya atau beberapa bapak lain. Akhirnya kita ke mall, terus aku langsung ngacir lah ke Gramedia. Terus ya lumayan lama lah aku nyari. Aku lihat-lihat ada sketchbook dan banyak lah itu kayak wow, seperti surga. Karena kayak banyak barang-barang yang sangat saya pengenkan ya. Cuma nggak bisa karena uang saya terbatas. Akhirnya tuh aku beli soft pastel dan aku beli beberapa buku juga, buku sketchbook lah. Nah, kalian tahu nggak sih buku sketchbook yang ukurannya tuh mirip sama, bentukannya lah mirip sama watercolor. Padahal sketchbook biasa sama sketchbook yang watercolor nih harganya tuh jauh banget ya. Kayak misalnya ini 50.000. Nah, yang watercolor ini 200.000. Begitulah. Jadi waktu itu tuh aku sendirian karena adikku ini sekarang udah mulai tertariknya tuh ke Time Zone ya, bukan ke toko buku lagi nih. Jadi aku sendiri ke kasir tuh, kasir yang ngitung. Pas aku lihat harganya, kok ya ampun, gimana ini? Pas kasirnya ngasih tahu harganya tuh kayak, ya Allah, jauh banget ini dari uangku, kok bisa? Kayaknya padahal aku udah ngitung-ngitung sendiri gitu loh guys. Jadi kayak di luar ekspektasi aku gitu. Aku bingung kan. Terus aku kayak, alhamdulillah ya guys, aku tuh pas waktu SMP ya lumayan pendek lah. Paling sekitar 130-an lah ya kayak gitu. Jadi memanfaatkan kependekan itu aku pura-pura nyari orang tuaku gitu loh. Pura-pura jadi anak hilang. Jadi kayak bentar mbak, aku cari ibuku dulu. Bentar, ibu di mana sih? Ibu kayak muter-muter gitulah ya. Padahal ya jelas-jelas aku tahu sendiri. Bawa uangnya sendiri. Ibuku yang nggak ikut bahkan. Ibuku di rumah itu, di rumah sepupuku. Jadi aku kayak pura-pura aja gitu. Terus aku mikir apa ini yang bikin mahal. Aku balik lagi terus lihat, oh ternyata salah sketchbook guys. Yang aku pikir tuh sketchbook biasa. Nah itu kebalik gitu sama sketchbook watercolor yang harganya bener-bener mental. Akhirnya tuh ya dengan kayak agak malu dikit lah ya. Aku kayak ibunya nggak ada. Kemana ya ibu? Ya udah deh mbak, yang ini nggak jadi. Yang sketchbook ini. Pas aku taruh tuh sketchbooknya, ternyata emang itulah masalahnya. Pokoknya beli itu ya. Terus akhirnya aku bayar. Malu banget sih guys. Kayak apa sih sok-sokan jadi anak hilang? Mending udah kayak ngaku aja uangnya kurang. Ya ampun. By the way guys, sebenarnya aku tuh pengen upload sekitar semingguan yang lalu lah ya. Cuma hanya saja gitu lah ya. Stylus penku yang senjataku My Love from the Star ini ya guys,
Tiba-tiba mati. Nggak tiba-tiba juga sih. Dia emang udah sering mati suri lah, ngeghosting terus emang. Tapi ya guys, yang sekarang ini dia nggak cuma mati suri, nggak cuma ngeghosting aku, tapi beneran mati dan ya meninggalkanku sendirian di sini. Begitulah. Jadi ya proses pengerjaan setelahnya tuh emang agak lama gitu ya. Dan gak kerasa tiba-tiba seminggu, 2 minggu. Gak kerasa. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Satu share sangat berharga bagi saya. Thank you guys. Bye-bye.